yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Gimana kabarnya sahabat-sahabat Assalam? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah jumpa lagi dalam acara Takjub Tanya Jawab Ustadz Basit. Alhamdulillah Pak Ustadz, gimana kabarnya, sehat untuk hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah ya. Pak Ustadz Basit ini selalu tetap ceria dan tetap semangat. Selalu Alhamdulillah dong. ya. Karena itu menambah rezeki, Menambah rezeki, menambah imun ya. menambah imun dan iman. Imin tidak. Pak Ustadz Basit ini adalah sosok Ustadz yang sangat dirindukan anak-anak karena dengan humor dan candaan-candaannya ketika menyampaikan keilmuan. Nah, Pak Ustadz, langsung saja nih ke beberapa hari yang lalu ada orang tua santri, ada jamaah YouTube juga gitu ya, ada yang bertanya kepada kita. Alhamdulillah kita tampung ada 3 pertanyaan. Betul. Sebenarnya yang masuk banyak, cuman kita urutkan dulu langsung saja. Pertanyaan yang pertama pada takjub episode sekarang masih berkaitan dengan bulan Sya'ban, Pak Ustadz. Saya bacakan dulu ya. Boleh, Mohon boleh. izin. Bismillah Pak Ustadz, ana uminya Fahmi. Katanya mau bertanya, bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa sebagai persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Lalu apa saja sih amalan di bulan Sya'ban yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslimah? Oke. Oh, mungkin itu Pak Ustadz untuk pertanyaan yang pertama. Jadi bulan Sya'ban bulan yang mulia, apa saja sih amalan yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslimah? Oke. Minta pencerahannya. Kita simak saja penjelasan dari Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz Panji yang luar biasa energik. Mudah-mudahan beliau tetap sehat. Amin, dan amin, amin. juga rezekinya tambah barokah. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu bapak hadirin jamaah assalam, jamaah assalam, jamaah di mana saja, kalau bukan jamaah assalam, Iya. jamaah di mana saja, atau Mudah-mudahan yang menonton ini yang menonton sampai ke luar negeri juga ya. Amin. Meskipun nggak tahu bahasanya gitu. atau luar apa gitu. Luar nagrek gitu apalah. Jadi tadi pertanyaannya dari seorang ibu, ya mungkin sekarang ini kan kalau menghitung hari mungkin Pak Panji tinggal beberapa hari. Yang lagi beberapa ya. hari lagi ya. Baik. bulan Sya'ban. Sekarang masih bulan Sya'ban, sekitar 10 hari lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sampai bulan Ramadan. Amin, amin, bisa amin. melaksanakan dengan lancar. Baik, pertanyaannya adalah yang saya tangkap adalah bagaimana seorang muslimah mempersiapkan ya Iya. akan Amalan-amalannya. mempersiapkan amalan-amalan yang menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama mungkin bagi para muslimah ini yang sering kali ya orang-orang muslimah ini melupakan. Yang pertama adalah mengkodok puasa. Nah, Mengkodok iya. puasa Ramadan yang tertinggal. Saya pernah membaca satu artikel, ternyata Siti Aisyah itu Pak Ustadz Panji sering mengkodok bulan Ramadan itu di akhir-akhir bulan Sya'ban. Oh, gitu ya. Ternyata itu ada di dalam kitab Syekh Mustafa Dib Al-Baghah, Ta'liq Sahih Al-Bukhari. Itu kenapa istri-istri Rasulullah itu sering mengkodok puasa di akhir-akhir bulan Sya'ban? Karena memang istri-istri Rasulullah itu kan tidak mau membuat Rasulullah kecewa, ingin membuat Rasulullah senang. Dikhawatirkan ketika sedang berpuasa, ketika Rasulullah ingin sesuatu dan tidak bisa kan takut mengecewakan. Akhirnya mereka sengaja mengakhirkan karena dengan alasan mepet waktu, kemudian terpaksa harus izin kepada Rasulullah untuk berpuasa. Nah ini bagi yang masih punya kodok seorang muslimah, ayo jangan lupa kodok puasanya. Ayo, masih ada waktu lagi. Memang kalau misalkan sekarang kayaknya sih nggak mungkin ya, nggak ada waktu segala macam. Tapi ini bisi, misalkan kan kita juga nggak tahu namanya manusia, apalagi ada seorang muslimah atau seorang ibu yang ini hari tahun kemarin lahiran, tahun sekarang lahiran lagi itu kan itu juga mempengaruhi Ustaz Panji ternyata. Jadinya sok mengkodok puasanya masih ada waktu. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan ketika sudah mepet-mepet itu kan puasa ketika mepet-mepet itu haram, makruh. Tapi ketika nanti memang kondisi dan memang keadaan ketika itu tidak memungkinkan, silakan kodok mumpung masih ada waktu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Samalah dengan yang lain, ibu bapak, membaca Al-Quran. Karena kan bulan Ramadan kita sering diidentikan dengan turunnya Al-Quran. Maka dari sekarang ditargetkan, mau berapa hari nih kita hatam Quran? 3 hari? Seminggu? Iya. 15 hari? Atau sebulan sekali lah minimal. Perilaku bulan Ramadan sebulan sekali nggak pernah hatam Quran 30 juz ya. Nah, dari sekarang disiapkan. Wah, tuh saya belum lancar. Oh, cari guru. Nih Ustaz Panji, boleh diundang ke rumah. Nah, silakan. Atau Ustaz dari Salam, silakan. Mangga. Datangkan guru ngaji. Persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga juga perbanyak sedekah. Jadi persiapan kita, karena kan kalau di bulan Ramadan itu rasa jiwa sosialnya tuh tinggi ya, wah ingin memberi. Tapi ketika sekarang tidak dilatih, artinya mengeluarkan sedekah itu, ya insya Allah ketika bulan Ramadan sudah terbiasa. Dan ini jangan lupa ya, bukan hanya di bulan Ramadan saja, setelah Ramadan juga tetap harus dipraktekkan. Itu membanyak sedekah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkaji ilmu-ilmu berkaitan dengan puasa Ramadan nih bagi muslimah. Karena memang ada beberapa hal yang memang bagi muslimah ini terkadang, contoh misalkan bagaimana ketika ketika di dalam bulan puasa, apalagi sudah menikah, berciuman dengan suaminya. Nah, yang mana itu siang-siang cium-ciuman. Nah, itu bagaimana? Ini kan perlu pemahaman, dan perlu juga kita ketika menolak suami kan kita juga harus dengan dasar. Artinya kita memberitahu, berdiskusi dengan suami. Malah kan kita sama-sama belajar di situ. Iya. Apalagi kan itu memperdalam. Kemudian yang selanjutnya juga mengevaluasi diri kita. Iya, betul. Apa nih kekurangan kita? Apa nih Muhasabah. perbuatan-perbuatan jelek kita yang harus kita tinggalkan? Gibah, tinggalkan. Gosip menggosip. Nah, ini ibu-ibu. Gosip cek and recheck. Ini apa tadi ini mah kada benar. Ya salah kan ya, kita mana gosip. Walaupun itu kan benar, artinya tetap ketika kita membicarakan orang lain, evaluasi diri ini penting. Muhasabah diri ini penting. Ketika nanti kita menyambut bulan Ramadan, kita sudah tahu, oh iya, kebiasaan buruk kita tuh gini. Ketika di bulan Ramadan, yuk kita mulai hancurkan itu. Kikis sedikit demi sedikit. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan dan menyambut bulan Ramadan, dan terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Amalkan itu Ramadan. Ya, semoga kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban sampai nanti kita ke bulan Ramadan di tahun ini. Ya, itu saja mungkin pertanyaan pertama. Ya, alhamdulillah ya Umi Fahmi, mudah-mudahan sedikit banyaknya tercerahkan. Mungkin kalau kita berharap sih yang bertanya merasa tidak puas ya, agar terus menggali Ya. Dari sumber yang lainnya juga. Yang jelas tadi amalannya sih sama seperti yang biasa kita lakukan. Cuman banyak yang sering terlupakan, itu jangan sampai lupa untuk mengkodok puasa Ramadan yang sebelumnya ya. Kemarin. Ya, karena berbicara tentang fikih wanita ini sangat kompleks ya Pak ya. Oh, berbicara bab haid saja dulu saya ketika mengaji itu berapa kali pertemuan belum paham-paham, terus berbicara fikih wanita itu sangat-sangat ini. Terima kasih atas masukannya Umi Fahmi, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa sedikit tercerahkan dan tidak terpuaskan, dan mudah-mudahan menggali lagi dari sumber-sumber yang lainnya. Mungkin sahabat Assalam rasanya cukup segitu dulu untuk pertanyaan-pertanyaan kali ini di program acara Takjub. Mungkin kedepannya silakan membuka selebar-lebarnya sahabat Assalam, bukan berarti kita serba bisa ya Pak ya. Kita sama-sama belajar, kita membuka kembali, mutolaah kembali kitab-kitab yang sudah dipelajari ataupun sumber-sumber yang lainnya. Mangga sahabat Assalam yang ada permasalahan terkait seputar keagamaan boleh ditulis di kolom komentar atau hubungi langsung ke bagian Markom MTS PPTQ Assalam. Mungkin dari kami cukupkan sekian dulu pada program acara Takjub ini, Tanya Jawab Ustadz Basit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, kami undur diri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.